Shalom. Kita bersyukur bisa berkumpul di sini beribadah. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mau datang ya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau membuka hati kami saat ini ya Tuhan, untuk benar-benar ya Tuhan menaruh hati kami ya Tuhan. Kami ingin Kau masuk dalam hati kami ya Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa wajahku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan tetap suka berdoa, kami undang untuk mari kita bangkit berdiri. Kami ingin menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ku hampiri tahta-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu. Kami mau bawa Tuhan. Ku bawa seluruh persembahanku,
membawa setiap pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu yang sejati di masa muda kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Mungkin hari-hari kita ada yang menjauh, ada yang tidak semangat untuk mencari Tuhan. Mari saat ini berikan waktu untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Bapa yang mengalir, yang kami sembah, kami sembah, kami percaya Kau hadir, kami percaya Kau hadir. Mari katakan dengan perlahan, jadikan kami penyembah-Mu ya Tuhan, penyembah-Mu yang sejati ya Tuhan. Biarkanlah di masa muda ini ya Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Ini isi hati kami ya Tuhan. Penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami Tuhan. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari katakan lebih dalam lagi. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan ya Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami ya Abah, bawa kami Tuhan. Bawa kami
Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami tenggelam dalam hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Mungkin beberapa kami ya Bapa, kami membawa pengharapan kami ya Tuhan. Kami membawa kerinduan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan melihat kanan kiri kami, berapapun kami saat ini ya Tuhan. Tapi saat ini hati kami biarkanlah kami tertuju kepada Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kami lebih lagi sukacita penuh ya Tuhan, untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Rasakan dan nikmati.
kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkenanan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan biarkan kami yang ada di sini Tuhan, kami boleh merasakan anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau bicara di tengah-tengah kami Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan melalui kebenaran firman ini. Sehingga kebenaran firman ini Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, mengubahkan kami, memberikan kekuatan baru, memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan memberkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan setiap jemaat yang ada di tempat ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jamah hati kami, Tuhan lawat hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, sehingga ketika benih firman ini ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Kita masuk di bulan yang baru ya. Wah, udah setengah tahun ternyata ya. Bentar lagi ada yang harus kuliah, ada yang harus kerja. Dan bentar lagi juga udah sampai kepada akhir tahun ya. Nah, tidak terasa. Tapi saya percaya semuanya tidak terasa bukan karena banyak pergumulan jadi akhirnya melupakan waktu gitu ya. Tetapi tidak terasa karena kita benar-benar menikmati berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita ya. Haleluya. Oke, nah masuk di dalam bulan ini, kita masuk dalam tema yang baru yaitu membangun iman yang benar. Gitu ya, membangun iman yang benar. Nah, mengapa perlu kita membangun iman yang benar? Mengapa kita perlu membangun iman yang benar? Karena pertama kita harus menyadari ya bahwa setiap manusia berdosa gitu ya. Dan ketika kita belajar, kita mengerti terkait dengan arti dosa secara sederhana ya, melalui arti kata dari dosa itu sendiri adalah meleset dari sasaran gitu ya. Dosa itu berasal dari bahasa Yunani hamartia yang artinya itu meleset dari sasaran. Jadi ibaratnya contohnya anak panah, ada sasaran anak panah, kemudian ketika anak panah itu dilesatkan, dilepaskan, ditembakkan, dan anak panah itu menancap ternyata tidak pada sasaran, nah itu disebut dengan hamartia. Jadi artinya kemarin kita belajar bahwa Tuhan punya rencana atas dunia gitu ya, dan kita yang telah bertemu dengan Kristus masuk di dalam rencana tersebut. Kita diselamatkan oleh kasih karunia untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita dan kita hidup di sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita berjalan di dalam melakukan pekerjaan baiknya itu selaras dengan Tuhan enggak? Karena kalau kita tidak selaras dengan Tuhan berarti kita memiliki sasaran yang berbeda. Artinya kita tidak tepat sasaran. Dan secara etimologi dari kata dosa tadi maka kita masuk dalam hamartia itu. Kita tidak berjalan pada sasaran. Ketika Tuhan memanggil tapi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka itu meleset dari sasaran, lepas dari sasaran. Untuk itu, supaya itu bisa tetap berjalan sampai pada akhirnya, pada tepat sasaran, selaras dengan Tuhan, kita memerlukan iman. Kita memerlukan iman. Untuk itu, saya ajak kita untuk buka Alkitab kita akan baca dalam Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan
persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, harus disadari bahwa beriman itu bukanlah sebuah pilihan dalam hidup, gitu ya. Artinya kita boleh memilih ada atau tidak ada. Tapi iman itu adalah kewajiban dari seseorang, dari umat manusia kepada Allah Sang Pencipta. Artinya Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, namun kenyataannya tidak mudah, gitu ya. Dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita melihat mengapa Tuhan menuntut iman dari kita dan bagaimana kita harus beriman. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu satu step di depan daripada kejadian yang semestinya, yang sebenarnya. Iman itu adalah satu step yang di depan yang melampaui daripada batas indrawi manusia. Ketika Petrus jatuh, tenggelam dalam air, ketika dia berjalan di dalam air, apa yang Tuhan katakan? Bahwa dia kurang percaya. Ketika murid-murid berjalan dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka tidak mampu untuk mengusir setan, khususnya pada peristiwa seorang anak yang penyakit ayan itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mereka kurang percaya. Mereka angkatan kurang percaya. Artinya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan penulis Ibrani mengatakan bahwa karena iman kita bisa tahu bahwa dunia ini bisa dijadikan. Iman kita membawa kita sampai kepada Allah. Kita semua dari awalnya kita sudah tahu bahwa dunia diciptakan oleh Allah, menciptakan manusia. Gitu ya, menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuhan, menciptakan langit, cakrawala, benda-benda penerang. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita percaya, oleh iman kita tahu itu terjadi. Nah, terkait dengan hal yang lampau, kita punya keyakinan karena kita sudah melewati. Nah, bagaimana terkait dengan hal yang di depan? Kadang-kadang ini menjadi persoalan. Sebab apa? Ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang kita hidupi, itu bukan berbicara terkait dengan masa lalu kita, tapi terkait dengan apa yang akan kita lakukan setelah kita berjumpa dengan Kristus. Bukan berbicara apa yang telah kamu lakukan dahulu waktu kamu berdosa. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, gitu ya. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Kita telah ditebus, Tuhan telah memulihkan kita, Tuhan menerima kita, kita telah disucikan, kita telah diangkat sebagai anak-anaknya. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosamu. Untuk itu jangan lagi kita berpaling ke belakang dan melihat ke belakang terkait dengan kehidupan kita yang lama. Tapi pertanyaannya adalah, kalau iman kita bisa percaya bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, bagaimana dengan masa depan kita ketika kita menjalani iman kita sebagai orang percaya? Ini adalah syarat penting bagi orang percaya. Tanpa iman, Alkitab mengatakan kita tidak mendapatkan perkenanan Allah. Perhatikan baik-baik. Tanpa iman, kita tidak mendapatkan perkenanan Allah. Untuk itu, iman merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau melihat secara lebih jauh ya, apa sih arti iman itu sebenarnya? Nah, di dalam perjanjian lama, gagasan terkait dengan iman itu adalah setia. Kesetiaan atau dapat dipercaya. Gitu ya. Namun di dalam bahasa Yunani, iman itu dengan kata pistis, gitu ya, yang diterjemahkan dengan tiga kata yang bisa dipakai dalam satu terjemahan ini ya, yaitu iman, percaya, dan kepercayaan. Itu berasal dari satu kata yang sama, yaitu kata pistis, tergantung dari
kasus yang digunakan gitu ya. Nah, artinya iman adalah tanggapan manusia untuk kesetiaan Tuhan dan janjinya. Dan yang menjadi kunci daripada tanggapan manusia ini adalah karakternya. Bukan tentang apa yang kita dapatkan gitu ya. Kita berbicara terkait dengan pemeliharaan Tuhan. Ya. Ketika kita butuh pertolongan, tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan. Kami di dalam beberapa waktu ini benar-benar hidup dengan mujizat Tuhan gitu ya dalam kehidupan kami. Beberapa waktu yang lalu ketika kas sudah tidak ada, uang kehidupan kami sudah tidak ada, susu Ella habis, beras habis gitu ya. Tiba-tiba aja ada orang yang mengirimkan beras ke rumah gitu ya, datang gitu. Loh, siapa ini yang kirim beras ini? Kita juga bingung-bingung, Bu Nana juga bingung-bingung. Siapa yang kirim beras gitu ya? Karena beras sudah habis, tiba-tiba ada yang kirim beras. Kemudian waktu susunya Ella sudah habis, tiba-tiba aja ada yang kasih voucher belanja yang hanya bisa dipakai di hypermart gitu ya. Dikasih voucher belanja sebesar 200.000 gitu ya. Yang hanya bisa dipakai di di hypermart. Jadi akhirnya saya langsung buru-buru pergi ke hypermart, langsung cairkan voucher belanja itu untuk beli susunya Ella gitu loh. Tiba-tiba saja. Nah, iman bukan terkait dengan kejadian-kejadian itu. Perhatikan baik-baik ya. Pemeliharaan Tuhan itu bukan menjadi objek dari iman, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi objek oleh iman. Banyak orang yang ketika mengalami mujizat Tuhan, mereka kehilangan objek dari iman itu. Sama seperti sekarang lagi heboh-hebohnya ya, ada YouTubers yang memiliki karunia kesembuhan gitu ya. Sampai akhirnya orang yang sakitnya pun mau pergi cari ke sana, pergi ketemu dengan orang tersebut untuk bisa didoakan supaya sembuh gitu ya. Nah, kita harus tahu, itu cuma sarana. Inti dari iman itu bukan medianya, tetapi karakternya. Siapa yang menyembuhkan? Bukan media yang dipakai untuk menyembuhkan. Bukan cara-caranya untuk menyembuhkan kita, bukan, tetapi siapa yang menyembuhkan. Itu imannya. Iman itu berdiri pada karakternya, bukan pada pemeliharaannya. Seperti itu. Jadi semua pemeliharaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, semua semata-mata supaya kita dapat mengenal Tuhan. Tapi banyak kita kabur dengan hal itu. Karena apa? Karena kita hidup dengan melihat. Karena kita melihat, oh orang ini punya karunia nih, orang ini punya talenta nih, sehingga akhirnya kita berbondong-bondong mengikuti dia. Itu pun juga terjadi kepada orang-orang banyak, sehingga Yesus menegur mereka, kalian kesini hanya cuma cari perut kalian gitu ya. Akulah roti hidup. Mereka harusnya bertemu dengan Yesus, tapi mereka mencari semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang mereka punya. Nah, hari ini mari sama-sama kita belajar. Arti dari iman itu bukan terkait dengan pemeliharaannya, tetapi terkait dengan karakter yang memelihara kita. Kalau kita mendapatkan pemeliharaannya, tapi kita tidak berjumpa dengan Yesus, sama saja, bohong. Kalau kita mendapatkan pemeliharaannya, tapi kita tidak berjumpa dengan pribadi yang memberikan pemeliharaan, itu sama saja berbohong. Untuk itu saudaraku yang kekasih, pemeliharaan Tuhan itu kita sangat membutuhkan dalam hidup kita. Tapi yang jauh lebih daripada itu adalah kita berjumpa dengan karakternya. Itu iman. Gitu ya. Iman adalah tanggapan kita untuk kesetiaan Tuhan dan janji-janjinya, pemeliharaannya. Dan karakter Allah itulah yang menjadi kuncinya. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Nah, istilah iman ini, pistis ini, digunakan di dalam pasal ini itu ada 24 kali terkait dengan pahlawan iman gitu ya. Kita baca selanjutnya kita bisa menemukan hal tersebut. Artinya ketika kita paham mengenai arti iman ini, kita dapat mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman. Setiap manusia, Tuhan menghendaki untuk kita semua hidup dengan iman. Di ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Namun ternyata hidup dengan iman adalah hal yang tidak mudah. Hidup dengan iman kepada Allah tidak mudah. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang menyulitkan kita untuk dapat beriman kepada Allah. Ya, yang pertama faktornya itu adalah
Kita menginginkan kepastian dan beriman tidak memberikan kepastian yang kasat mata. Contoh kasus adalah ketika kita yang teman-teman yang nanti mau mau kuliah yang di perantauan gitu ya. Saya waduh pengalamannya itu luar biasa gitu ya waktu sebagai mahasiswa di perantauan. Anak muda baru tamat SMA merantau ke daerah yang baru gitu ya, di tempat yang tidak saya kenal, tidak satu orang pun yang saya kenal di situ gitu ya. Kemudian diberikan penghidupan uang saku dari orang tua karena terbatas, jadi ya harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada waktu-waktu tertentu, namanya kan anak muda nih baru datang gitu kan di satu kota gitu ya. Dan kota itu adalah tempat di mana pusatnya fashion di Indonesia gitu ya, tempat baju-baju murah gitu ya, baju-baju. Wah, hatinya nggak bisa betah gitu ya. Dari kampung gitu ya, datang ke kota, wah lihat baju-baju yang muncul di TV-TV itu loh kan, kita kan cuma tahu gayanya itu kan cuma dari TV-TV gitu kan. Dari kampung datang ke tempat di pusat pusat modis di Indonesia gitu ya, di Bandung, kemudian lihat wah bajunya keren-keren gitu. Oh langsung nggak lama kemudian langsung uang dipakai, sat. Jadi dipakai bukan karena kebutuhan tapi pengen gitu ya, namanya anak kampung baru datang di kota gitu ya, pengen. Nah ternyata uangnya habis. Belum waktu untuk dapat transferan gitu ya, belum dapat waktu sampai akhirnya diberikan jatah bulan depan untuk uangnya sudah habis, bingung gitu ya, dan gak punya duit. Apa yang harus terjadi? Percaya kepada Tuhan dong gitu ya. Iya kan, percaya kepada Tuhan, kan saya orang beriman bahwa Tuhan akan tolong saya. Apa iya begitu? Enggak. Gitu ya. Itu teori, harusnya seperti itu, tapi waktu itu saya masih sangat muda gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, cari uangnya dengan cara-cara yang yang tipu sana tipu sini gitu ya. Bukan toko. Telepon orang tua kasih tahu, wah ini harus print tugas gitu ya, sehingga akhirnya dapat duit lagi, dikirim uang untuk tugas gitu ya, supaya dapat mencukupkan kebutuhan kemudian hari. Kita tahu harus beriman kepada Allah ketika kita nggak punya. Tapi ketika kebutuhan hidup ada di depan mata, cenderung membuat kita akhirnya tidak bisa menjalankan hal tersebut. Dan perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat, orang yang hidup tanpa iman, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat kita menjadi tidak mampu memiliki iman, tidak mampu untuk hidup beriman kepada Tuhan, karena kita mau memiliki kepastian secara kasat mata. Makanya Tuhan menegur si Thomas, berbahagialah orang yang percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya. Itulah iman. Kemudian yang berikutnya adalah hidup menyajikan dua pilihan bagi kita. Itulah seni berkehidupan gitu ya. Dunia memberikan dua pilihan bagi kita. Setelah kita berjumpa dengan Kristus pun kita masih memiliki kehendak untuk memilih, mau bergantung kepada Tuhan atau mau mencari jalan yang lain. Nah ini, kalau kamu tidak punya kebenaran dasar dalam hidupmu, maka bisa saja kita melepaskan Tuhan dan kita akan mencari jalan keluar di tempat yang lain. Kenapa? Karena kebutuhan yang di poin yang pertama tadi, bahwa manusia pengen sesuatu yang pasti gitu ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga berkata demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mengapa Tuhan menuntut iman kepada kita? Karena iman itu adalah alat komunikasinya kita dengan Tuhan. Iman itu adalah alat komunikasi, penghubung kita dengan Tuhan. Tuhan dan manusia, kita dengan Tuhan ini kan berada dalam dua dimensi yang berbeda gitu ya. Yang dapat membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena kita punya iman.
Ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah sarana penghubung antara kita dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik orang percaya, orang Kristen. Orang Kristen, dengar ini. Kamu menjadi orang Kristen bukan berarti kamu menjadi orang yang percaya. Jadi orang Kristen yang percaya adalah benar-benar memiliki iman di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau dihadapkan dengan keadaan yang begitu sulit dalam hidupmu, iman itulah menjadi penghubung engkau dengan Tuhan. Ketika engkau tidak lagi memiliki imanmu dengan Tuhan, maka engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena iman merupakan bukti ketaatan kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus pergi ke sini, ke Niniwe. Yunus berkata, oh Tuhan, tidak, mereka itu bukan orang percaya, bukan umat pilihan Tuhan, ngapain aku ke situ? Apa yang terjadi? Yunus pergi naik kapal gitu ya, jalan-jalan liburan holiday gitu. Tiba-tiba badai datang, ruah gitu kan. Bingung semua kenapa tiba-tiba ada badai datang gitu. Kemudian mereka mulai buang undi gitu ya kan. Kemudian Yunus mengaku, karena saya bos gitu ya. Karena Tuhan, saya lahir dari panggilan Tuhan bos. Jadi akhirnya kita mengalami musibah ini bos. Akhirnya apa? Yunus dilempar gitu ke laut. Dan ketika lempar di laut dimakan oleh ikan besar gitu ya. Dan baru di situ baru sadar gitu. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik ini. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, artinya itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan suruh pergi ke sana, kita akan pergi ke sana. Ketika kita tidak punya iman di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita akan selalu meleset dari sasarannya Tuhan. Kita selalu melanggar perintah Tuhan. Kita selalu melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Kita selalu mendukakan Tuhan, membuat hati sedihnya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, lakukan ini, kita lakukan itu. Tuhan perintahkan untuk ayo pelayanan, ayo hari Sabtu itu ikut PD gitu loh. Enggak usah nongkrong, enggak usah pergi main-main, jalan-jalan malam mingguan. Ikut PD, tapi kita bilang asik nih gitu ya, malam mingguan gebetan baru lagi gitu ya. Harus pergi di situ gitu, udah dijemput gitu. Saudara, kalau saya mengatakan, kalau seandainya pergaulanmu itu membuat kamu jauh dari Tuhan, bilang tidak. Kalau pacarmu membuat kamu jauh dari Tuhan, putuskan. Kalau pasangan hidupmu membuat kamu jauh daripada Tuhan, putuskan. Kalau pergaulanmu membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan pergaulanmu. Kenapa? Tanpa mereka kamu hidup, tapi tanpa Tuhan kamu gak bisa hidup. Dan iman kita kepada Tuhan adalah bukti ketaatan kita, kepatuhan kita di hadapan Tuhan. Terus bagaimana dong kita harus bisa beriman? Bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Yaitu ini, menyadari bahwa beriman bukanlah pilihan. Menyadari bahwa beriman kepada Tuhan itu bukan salah satu pilihan. Boleh beriman atau tidak beriman. Ketika engkau memilih untuk tidak beriman, maka engkau bukan lagi milik kepunyaan Allah gitu. Engkau bukan bagian dari kepemilikan Allah itu. Kenapa? Karena engkau melepaskan dirimu daripada Tuhan dari semulanya. Jadi iman itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya yang patuh kepada Tuhan. Jadi beriman kepada Tuhan itu adalah kewajiban kita. Jadi bukan pilihan, boleh atau tidak kita beriman kepada Tuhan, bukan, enggak ada pilihan itu. Engkau tidak beriman maka engkau bukan bagian dari Tuhan. Engkau tidak beriman maka engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 6 kan berkata tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah perhatikan baik-baik ini. Kata berkenan itu kan artinya menyenangkan. Saya berkenan kepada istri saya, berarti saya menyenangkan hati saya, istri saya gitu ya. Saya berkenan kepada mertua istri saya ketika saya mau melamar istri saya gitu ya. Berarti saya membuat hati mertua saya senang gitu.
Saya mendapatkan perkenanan dari mertua saya untuk melamar istri saya. Nah, itu kalau seandainya berkenan itu adalah hal yang menyenangkan, berarti kita harus tahu. Kita harus kembali kepada tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri? Makanya tadi saya bilang tadi di awal tadi, iman adalah bukti kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan dan keadaan Tuhan gitu ya, keberadaan Tuhan. Dan kuncinya itu adalah karakternya Tuhan. Itu iman. Kuncinya itu adalah karakter Tuhan. Jadi kalau seandainya kita hidup bukan Tuhan yang disenangkan tapi kita yang disenangkan, maka kita beroleh orientasinya berbeda. Kita tidak menemukan karakternya Tuhan. Kita hanya menemukan pemeliharaannya Tuhan saja. Kita mau pergi ke gereja supaya bisa mendapatkan pujian. Kita mau pergi ke gereja karena gereja di situ memberikan PK buat kita. Kita mau pergi ke gereja A karena tujuan ke gereja A di situ karena gebetan di situ. Karena Tuhan kasih saya pasangan hidup dari situ, jadi saya pergi ke gereja di situ bersama-sama dengan pasangan hidup saya. Saudara, ketika kita datang beribadah dengan hanya karena hal-hal supaya menyenangkan diri kita sendiri, maka kita bukan orang beriman. Orang yang beriman tujuan hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dia menerima pemeliharaan Tuhan sekaligus berjumpa dengan pribadi Tuhan juga. Maka itu iman itu harus menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Singkat kata gitu ya, singkat kata. Hal yang terakhir ini adalah artinya beriman itu sama dengan percaya bahwa Allah ada. Nah, kita percaya bahwa Allah ada, karena kita percaya bahwa Allah ada, maka kita tahu, kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur hidup, rencananya yang sedang terjadi dan digenapi. Pemeliharaan atas kita, panggilan atas kita, tujuan kita diselamatkan, tujuan supaya kita berjumpa dengan kasih karunia Kristus dalam hidup kita, tentu Tuhan punya rencana. Karena kita percaya kepada Allah bahwa Allah ada, maka tentu kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kebetulan, tapi semua adalah masuk dalam maksud dan rencana Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berjumpa satu dengan yang lain di tempat ini bukan secara kebetulan. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, maka kita percaya semuanya ini masuk dalam rencana Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing dalam hidup kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita mau berjalan selaras dengan rancangan Tuhan itu atau tidak. Kalau kita mau berjalan dengan selaras dengan rancangan Tuhan itu, maka kita harus patuh terhadap rancangan Tuhan. Dan kemudian yang keduanya adalah karena kita percaya bahwa Allah ada, maka kita juga percaya bahwa di kemudian hari akan minta pertanggungjawaban atas manusia. Maka kita tahu bahwa di kemudian hari Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia, mengadili dunia. Dan kita adalah orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Dia akan menjadi mempelai wanita yang dijemput di awan-awan. Dan kemudian kita harus tahu karena kita percaya bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa Allah terlibat langsung di dalam hidup kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Setiap masalah yang kita alami, setiap persoalan yang kita alami, Allah ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Apa yang menjadi masalah yang paling besar dalam hidupmu? Allah ada di dalam hidupmu. Dia mengasihi kita, Dia berinteraksi dengan kita, gitu ya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Yesus ketika mau naik ke surga, Dia berkata bahwa akan datang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bait Allah, di mana tempat Roh Allah itu tinggal, Roh Allah itu hidup. Artinya kita tidak dibiarkan sendiri. Kamu punya masalah, kamu punya pergumulan, kamu tidak dibiarkan sendiri.
kamu punya persoalan yang besar, kamu punya sesuatu yang begitu beratnya dalam hidupmu, perhatikan ini baik-baik orang Kristen, orang percaya. Kamu tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kamu. Tuhan ada dalam hidupmu. Dan dia berinteraksi dengan kita. Dan dia menyelamatkan diri kita. Itulah penting kita membangun iman dengan benar dalam hidup kita. Kita memiliki banyak kebutuhan. Ketika Tuhan menjawab semua kebutuhan yang kita lewati, kita perlukan itu. Pastikan kita bertemu dengan pribadinya. Bukan hanya dalam pertolongannya saja. Dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi mari menjadi orang beriman. Jangan menjadi orang Kristen. Jadi orang beriman. Karena orang Kristen belum tentu beriman. Tapi jadilah orang yang beriman kepada Allah. Gitu ya. Mengapa demikian? Saja kita bersama-sama baca kembali Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersama-sama belajar mengenai membangun iman yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin sampai hari ini Tuhan kami menjadi orang Kristen yang rajin beribadah. Tapi kami tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kami masih suka melakukan hal yang mengecewakan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Dan hari ini kami belajar. Iman adalah sarana di mana kami dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Iman adalah sarana di mana kami menunjukkan kepatuhan kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Ketika kami sebagai manusia hidup dengan melihat, hari ini kami belajar, kami sebagai orang percaya hidup karena iman, bukan karena apa yang kami lihat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melewati setiap hari-hari kami dengan melihat pemeliharaan Tuhan dan kami dapat berjumpa dengan pribadi Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami pergumulan yang seolah-olah membuat mata kami tertutup dengan melihat setiap keadaan yang begitu berat dalam hidup kami. Mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan melihat Tuhan melakukan perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan dan pergumulan yang kami sementara ini lewati Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar, kami akan menjadi orang yang beriman, di mana orang yang beriman artinya kami percaya bahwa Allah ada, dan karena kami percaya bahwa Allah ada, maka kami percaya bahwa Allah yang memelihara hidup kami, maka kami percaya Allah berinteraksi dalam hidup kami, maka kami percaya Allah bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat,
tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, gunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami semua akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.